Musnad Imam Ahmad, kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian itu sebagai mau'idhah, sebagai nasihat bagi dirimu sendiri, mengingatkan dirimu sendiri. Wa'idh, ini anak pasti mati, tidak tahu kapan, wallahu a'lam. Mati nggak nunggu umur, belum tentu yang tua mati dulu. Terus kalau aku mati, apa yang aku bawa, seberapa bekalku? Cukup kematian itu mau'idhah bagi kamu, menasihati dirimu sendiri. Hadits ini oleh Syekh Albani disahihkan mauqufnya, nggak sampai ke Rasulullah SAW, tapi berhenti kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Wal makna sahih, kafa bil maut wa'idha, cukup kematian itu sebagai wa'id pada dirimu. Dan Rasul perintahkan perbanyak, aksiru, terus kamu perbanyak mengingat itu. Itu cukup sebagai nasihat luar biasa pada dirimu sendiri. Bahkan gak perlu orang yang nasihati kamu. Mau'idhah, kamu ingat-ingat terus pada dirimu, akan menjadi cambuk hal itu bagi kamu, supaya kamu kayyis, supaya kamu gak ajiz. Bahkan Suddi, Imam As-Suddi rahimahullah, dalam menafsirkan ayat di Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Tafsir As-Suddi, yang terbaik amalannya maknanya siapa di antara kalian yang terbanyak mengingat kematiannya. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya adalah yang terbanyak mengingat kematiannya, dan yang terbaik persiapannya untuk setelah kematiannya, dan yang paling takut untuk hal itu. Ini takut kalau dia mati sementara dia belum ada persiapan, kurang ibadahnya. Itu ahsanu amala yang ditafsirkan oleh Imam As-Suddi rahimahullahu ta'ala. Dalam perkara mengingat kematian ini pula, a'immatus salaf banyak ya disebutkan tentang mereka, antara lain yang disebutkan dari Imam Abdul A'la At-Taimi rahimahullahu ta'ala, termasuk Imam Tabi'in. Kata Abdul A'la, ada dua perkara yang merusak atau menghancurkan bagiku segala kenikmatan duniawi. Lupa semua, sudah hilang. Zikrul maut, yang pertama ketika aku ingat mati. Yang kedua zikrul wuquf baina yadaillah, yang kedua mengingat bagaimana aku nanti berdiri di hadapan Allah. Ini apa yang aku harus jawab, pertanggungjawaban hidup ini. Dua ini, kata Abdul A'la Taimi, melupakan
bagiku segala kelezatan dan kenikmatan duniawi apapun itu. Makanya disebutkan kadang Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau ma'ruf kesolehannya, dan imam selain khalifah, imam alim. Kadang beliau kumpulkan beberapa fuqaha, ini ulama-ulama di zaman beliau, imam-imam besar yang ada di zamannya, lalu mereka saling berbicara mengingatkan tentang kematian. Yang ini bicara begini, yang ini bicara itu kematian begini, begini. Akhirat bagaimana nanti, begini, begitu. Sampai mereka menangis semua. Seakan-akan di depan mereka ada jenazah dari keluarganya. Orang kalau masih ada jenazah di depanmu kan teringat terus. Itu orang yang paling kamu cintai, entah itu abahmu, umikmu, anakmu, entah siapa. Baru meninggal tadi. Mengingat ini itu orang sedih, menangis. Seakan-akan seperti itu mereka, enggak ada jenazah sebetulnya. Cuman karena begitu mereka sangat serius, sungguh-sungguh mengingat kematian, mengingat akhiratnya. Bahkan Imam Sufyan Ibn Sa'id Ats-Tsauri kalau sudah mengingat kematian, ini beliau takut, beliau ini sampai dikatakan oleh Abu Nuaim la yuntafa bihi ayyaman. Beberapa hari orang enggak bisa dapat manfaat dari Sufyan. Artinya enggak bisa manfaat ilmunya, ini enggak bisa. Kalaupun ditanya di saat-saat itu, Sufyan hanya katakan la adri, enggak tahu, Allah alam, enggak tahu. Karena beliau sedang dirundung dan sedang sibuk. Itu yang menguasai jiwanya, menguasai pikirannya tentang kematian.